Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi terakhir kita ya di penghujung acaranya, yaitu melakukan hosting ya. Terutama nanti kita menghosting aplikasi akuntansi berbasis web kita di postingan gratis, maupun nanti kita coba juga yang berbayar ya. Oke, ini kebetulan nanti yang berbayar saya sudah punya, tapi yang gratis belum. Nah, itu kita coba bareng-bareng. Oke. Nah, langsung saja. Pertama, eh, hosting itu biasanya nanti secara umum pekerjaan ini akan kita lakukan ya, mulai dari mencari situsnya ya, lakukan registrasi, kemudian upload filenya, sesuaikan database-nya gitu ya. Ada juga di URL-nya kita juga sesuaikan ya. Kemudian kita import database-nya tentu ya, dari localhost ke web hosting, dan lakukan konfigurasi database INP. Nah, ini secara umum, meskipun nanti di beberapa situs itu akan berbeda posisinya, tapi secara umum ini akan dilakukan. Kemudian ada beberapa yang populer itu web host itu, antara lain adalah yang 4 ini sering saya lihat nih: web host, propri host ya. Ini bukan propri ya, tapi propri ya, proprihost.com, kemudian ionpre.com dan infinitynet. Oke, nanti kita coba di register aja semua, nggak masalah ya kalau hanya register ya. Oke, kemudian catatan penting ketika kita mendaftar dalam sebuah situs gratis, maka yang perlu kita lihat adalah pastikan PHP versionnya, versi PHP yang kita di web itu yang gratis itu sesuai dengan code editor gitu. Karena ada sebagian masih menggunakan PHP 0.7 gitu, ada yang 7.2 ya. Tapi kalau yang berbayar biasanya seperti saya itu sudah sampai versi 8.01 8.1 malah ya. Jadi nanti jangan nanti ketika kita ngupload sembarangan ternyata nggak kompatibel dengan versi PHP-nya. Oke. Nah, kita langsung saja kita coba daftar satu ya ke sini ya, atau kita bereskan dulu nanti biar kita lihat perbandingannya. Pertama kita ke webhost.com ya, seperti ini. Kita kunjungi situsnya ya. Free web hosting, ada juga berbayarnya, go to premium ya. Nah, ini kelihatan ya, kita bisa get started di free hosting. Kemudian ini ada yang berbayar, silahkan kalau mau pilih, tapi saya sementara membuat yang free web hostingnya ya. Sign up di sini. Nah, kita bisa registrasi dulu ya. Kita registrasi dulu. Kemudian passwordnya minimal 8 karakter. Nah, ini oke buat password Anda. Oke. Sign up. Nah, kita diminta untuk menyatakan robotnya. Kalau kita nggak paham apa yang diminta, bisa kita pilih lagi skip ya. Di sini dia minta truk 1, 2, 3, 4, 5. Coba verifikasi. Nah, ini kita mulai di register ya. Oke, ini Anda bisa simpan atau enggak ya, saya simpan aja. Bisa kok ya. Oke. Dan nanti oke. Kami telah konfirmasi melalui email kamu. Verifikasi email kamu, alamat email kamu untuk melanjutkan. Kita buka emailnya ya. Nah, ini belum ada. Udah kita refresh juga, belum muncul juga ya. Cek di spam. Spam juga nggak ada. Ini alamatnya benar ya. Presiden kks@gmail.com. Nah, ini baru masuk ya. Oke, kita
klik yang dari web host.com ini, klik. Nah, ini kita klik di sini untuk verifikasi email kita. Double klik. Sama seperti kita membuat kemarin ya, yang kita menggunakan Meetout. Setiap orang meregister kan kita harus verifikasi lewat email ya. Memang trennya seperti itu ya. Kadang lewat email, kadang lewat handphone. Ya. Oke, kita menunggu proses. Jadi yang lama di sini proses di sini. Sudah selesai ya, emailnya terverifikasi. Oke, kita get started. Nah, berikutnya silahkan klik Let's Create Some Magic gitu. Nah, ini muncul beberapa pilihan. Mulai dari learn web development dan sampai membuat blog sendiri, web design, build an online store ya. Ini toko maksudnya. Tapi yang kita pilih others ya. Di sini pilih muncul pilihan atau pengisian name your project. Kita buat aja ini nama website wajib kita buat. Saya buat catatannya di Notepad dan nanti jangan lupa ya. Nama websitenya itu ini sebenarnya domain ya. Kita buat di sini AABW gitu. Oke. Nah, ini copy biar nanti nggak lupa, pindahkan ke Notepad. Oke, passwordnya kita ambil yang ini yang dia ciptakan ya, nggak apa-apa ya. Kita buat aja paste gini. Oke. Baru kita atau generate password boleh nih. Nah, ini. Oke. Kita generate password ini aja ya. Oke, Ctrl C. Ganti yang tadi di sini, paste. Oke. Kemudian di submit ya, submit. Nah, another website with this name already exists. Artinya sudah ada dipakai orang juga ini. Jadi kita buat SIA AABW misalnya, submit. Kenapa? Karena hosting itu adalah unik ya, satu sama seperti kayak nomor telepon sebenarnya. Jadi nggak ada yang sama gitu ya. Satu cuman. Jadi kalau dia sudah digunakan orang, ya mungkin kita nggak bisa pakai gitu. Itu kita buat namanya SIAABW, Sistem Informasi Akuntansi, Aplikasi Akuntansi Berbasis Web. Gitu ya. Oke, nah ini website has been created. Nah, yang kanan tuh berarti bisa ya. Kemudian muncul 3 pilihan. Jangan lupa ya kita tulis namanya, nanti lupa pula kita itu ya. Jadi di sini SIAABW ya. Oke. Ini SIAABW ini tadi di situs 000 web host ya. Nah, ini buat catatan kita aja seperti ini. Oke. Berikutnya di sini ada kita muncul 3 pilihan. Ada yang install WordPress, kita nggak perlu, atau web builder, kita pilih yang upload site kita, artinya situs yang atau aplikasi yang udah kita buat tadi. Select. Nah, ini muncul halamannya. Nanti di sini sebenarnya kita menempatkan aplikasi kita yaitu di dalam public HTML ya. Oke. Sebelum ini kita bisa back dulu ya ke public sini sebelum kita akses. Kita aplikasi kita tadi kan sudah kita jalankan ya, mana tadi. Oke. Yang ini ya. Nah, ini kemarin kita cek dulu ya. Nah, setelah diketikkan passwordnya login. Nah, ini ya. Dan ini aplikasi kita ya. Nah, sekarang ini yang kita upload gitu ya. Oke. Coba kita keluar, log out. Oke. Sekarang kita tutup aja aplikasinya. Nah, kita buka aplikasinya berada di folder mana? Foldernya kemarin adalah di lokal. Di sini ada SAMDB, ada namanya HTDoc, dan di sini ada ABW. Sebenarnya yang kita ambil nanti ini ya, ABW ini ya, semua ya. Tapi kalau nggak salah, kalau kita lihat propertinya, ini hampir 300, 400, 523 mega. Ini kan terlalu besar. Kenapa? Karena sebenarnya banyak file yang nggak kita pakai gitu ya. Nah, maka kita buang dulu. Tapi untuk antisipasi itu, kita copy dulu, copy, paste di sini ya. Ini kan ada copy dia. Nah, kita kopikan dulu ya.
kita tunggu sampai selesai. Maksudnya copy ini tuh backup aja ya. Jadi nanti ketika kita udah buang pun yang nggak perlu, kalaupun ada error ya masih ada pertinggalannya gitu loh. Karena kan ini kemarin untuk belajar, jadi kita belum ada yang kita buang. Nah sekarang ini mau kita buang gitu ya. Biasanya aplikasi itu kecilnya paling ya 20 apa gitu ya, nggak nyampe sampai ratusan gitu. Sambil kita menunggu ini di copy ya, kita coba lihat situsnya tadi ya ini. Di sini saya masih kurang tahu nih di coba lihat sini. Ini belum. Oh ya. Ini kalau kita lihat sebelah kirinya ini web listnya, ini situs kita sedang running yang sedang ini. Nah, itu ya. Ini alamat situsnya nanti. Oke. Nanti kita lihat. Tapi ya kita harus ini dulu ya. Kita upload dulu. Di sini bisa kita lihat apa lagi ya. Saya nggak pernah pakai ini sih. Kebetulan saya menggunakan Niaga Hoster yang berbayar ya. Coba kita lihat akun setting apa saja nih. Ini akun settingnya apa? Oh ini nama apa semua ya. Password perubahan kalau mau berubah password ya gitu ya. Nanti ya Anda nggak usah khawatir ya. Dia lihat saja ya sambil kita menunggu ngopi tadi ya. Power Store ini apa? Oh ini apa lagi ya. Oke. Kita lihat lagi kopian kita masih berjalan ya. Sambil kita ngopi di sini, coba kita lihat di file yang kita butuhkan ya. File yang kita butuhkan itu sebenarnya kan yang pasti semua folder yang ada di dalam ABW ini kan. Nah, ini kan. Tapi banyak folder yang kita nggak gunakan, terutama yang berada di dalam public. Ini public dan template ya. Kalau image file kan nggak banyak ya, foto kita kemarin aja itu yang ini ya. Oke. Nah berarti yang di template kita periksa filenya. Yang di asset kan kita pakai, dep enggak, nodul kita pakai gitu ya. Tapi kan di dalam nodul ini banyak folder tuh. Nah ini yang kita buang nanti ya. Makanya untuk memastikan foldernya itu dipakai atau enggak, kita buka yang indeks kita yang ada di backend, gitu loh. Ya. Buka aplikasi, pilih view, ada backend. Nah, kan di sini semua foldernya, ya. Oke. Template nodulesnya udah pasti kita pakai. Terus yang di berikutnya yang menjadi tanda itu adalah yang ini, bootstrap. Oke. Bisa kita note juga di sini. Biar nggak salah nanti kita hapus ternyata nggak ini bootstrap. Oke. Kemudian data tables.net/bs4. Ini sebenarnya untuk mengurangi ini aja ya, mengurangi beban kita di internet nih. Kemudian add port stop. Oke. Yang saya tulis ini yang nggak bisa dihapus ya, nggak, jangan dibuang gitu ya. Kemudian aset. Ini aset. Oke. Apa lagi? Ini aset semua ini. Ini aset juga. Oke. Makanya kita backup dulu kan. Biar nanti pada saat kita utak-atik pun ya. Nah, kalau ada error ya kita kembalikan aja. Nah, ini bawah ya. jQuery. Oke, data tables lagi. Tadi kan data tablesnya kan yang ini ya, data tables ini kan tuh. Oke. Ini juga kita tahan. Bootstrap lagi. Oke, sama berarti nggak usah dibuang ya. Kemudian data tables net bs4 okay. Sama kayak ini tuh, sama ya. Nice scroll ya. Ini. Oke, berarti ini kita buang aja karena sama ya. Kemudian aset enggak ya, oke, cuman ini
berarti yang kita pakai nanti foldernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Karena kalau kita upload nanti kita nggak tahu juga ini berapa kapasitas yang diberikan. Coba kita lihat di situsnya tadi ya, .nol web host ya. Nah ini kalau kita lihat, nah 300 mega yang dikasih, walaupun dia bandwidthnya limit 3 giga ya, terbatas. Akunnya tidak memiliki email ya, jadi kita nggak bisa. Jadi satu pun tidak support. Mau kita lihat feature lainnya nih, semua kosong ya. Ya begitulah kalau gratis. Ya, 1 FTP bisa ya, MySQL database-nya 1, berarti nggak bisa lebih juga itu. Ini 1 website, ini 300 megabyte. Nah seperti itu. Jadi wajib kita hapus dulu, kalau nggak bisa ya. Oke. Coba kita mana tadi ya, udah sampai ya, udah selesai ya, kopiannya sudah ya. Nah ini kita buat copy 2, ini namanya backup ya. Ini kemarin udah pernah saya coba ya, backup. Oke, ini kita buang, masuk ke public template. Nah nodulesnya ini tadi kan yang banyak ya, kita buang ya. Page juga nggak dipakai kan, ini kan template nih, ini nggak dipakai. Oke, ini bisa kita buang pagesnya ya, delete. Kemudian source-nya, oke. Kemudian nodules, nah ini uang banyak. Oke, tapi sebelum itu kita buang dulu yang dep pun nggak ada nih, walaupun dikit juga itu hasilnya, tapi ya ngapain ditaruh situ ya, delete. Kemudian not modules, nah semua bisa kita buang kecuali yang ini tadi ya. Oke, yang berapa folder ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pakai binnya buang ya, delete ya. Oke, ini kita buang. Mulai huruf apa tadi itu? Abjadkan aja deh, huruf B ya, berarti huruf A nggak ada. Huruf B, huruf A nggak ada. Huruf A nya buang dulu semua nih, aman ya, kita buang dulu, jadi nggak salah buang nanti. Delete. Oke, kemudian kita mulai lagi huruf B. B nya itu yang dipakai adalah bootstrap. Delete. Oke, nah bootstrapnya pun yang lain nggak dipakai, cuman yang bootstrap itu aja yang kosong kan, berarti habis huruf B, D, huruf D dulu, berarti C nggak ada ya, buang, delete. Nggak ini ya, mudah-mudahan cukup ya. Terus ini sampai huruf J, delete. Oke, nah ada berapa tadi? 1, kalau kita lihat catatan kita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, tapi asetnya di mana ya? Oh, aset di luar ya. Oke, seperti ini. Nah, oke. Coba kalau biar kita yakin, kita bisa jalankan. Jalan nggak di localhost kita ya? Localhost. Tadi passwordnya apa lagi? Oke, login. Nah, berjalan ya. Coba kita reload semua, jalan nggak ya? Nah, jalan ya. Oke, nah ini jalan juga ya. Nah berarti nggak ada masalah ya dengan kita buang tadi itu. Oke, nah berarti kita cek lagi, udah nyampe, jangan lebih dari 300 kan propertinya, kita lihat. Nah tinggal 87 mega nih ya, cukup lah ya, biar nggak usah lama ya. Oke,
Sekarang kita zip ini pakai unzip ya, arsip add gini, kemudian kita pakai zip. Nanti bisa Anda pakai yang lain lah, tapi zip aja saran saya ya, arsip zip, biar maksudnya biar sekali ngupload aja gitu ya. Oke, kita menunggu ya. Biasanya kita bisa juga upload lewat FTP ya. Kalau FTP nanti Anda bisa gunakan, bisa di-download aplikasinya FileZilla ya. FileZilla itu bisa di-install, nanti baru dikirim lewat dari laptopnya sendiri, nggak perlu kunjungi situsnya gitu ya. Tapi itu nanti mungkin di sesi lain lah ya. Kita langsung aja seperti ini. Oke. Nah ini sudah. Nah ini tinggal kita upload ke situs gratis kita tadi. Nah ini mana tadi? Di public HTML. Oke, tempatkan di sini. Oke, kita upload. Kita upload ini ya, upload file di atas permission nih, klik. Oke. Select file ya. Select file. Kita pilih file kita tadi ya, di apa namanya? ABW tadi, sampp ini ya, ABW yang zip ya. Upload, open. Oke. Upload. Kita menunggu beberapa saat. Oke, uploadnya sudah jadi, tinggal kita ekstrak. Ekstraknya kan biasanya pakai zip ya. Nah ini kalau kita ekstrak ini pasti ya beberapa literatur error ya. Walaupun kita menggunakan ini juga kalau kita gunakan ini kan ekstrak juga nih ya. Nah, kelihatan teksnya di atas ya. Coba ini kalau kita ekstrak ini error ya. Jadi memang enggak, karena mungkin karena gratis ya, jadi harus kita butuh satu unzipper gitu nih kan, error ya. Cancel, kita kunjungi websitenya, di situ kalau nggak salah namanya, kita ketik aja di sini ya, download unzipper git. Nah ini kita lihat GitHub-nya ini kayaknya ya. Nah ini oke. Nah ini dia kalau kita klik di sini. Nah jadi nanti kunjungi situs ini nih, GitHub. Nah ini saya tulis di ini kita ya, di materi. Unzippernya di sini saya taruh. Nah ini situsnya ya. Ini untuk mendownloadnya. Kalau nggak bisa nanti di ekstrak ya. Jadi ekstraknya pakai ini. Oke. Nah ini nanti biar diingat ya. Oke. Nanti caranya tinggal ketik aja ini misalnya, baru kunjungi. Nah ini ya. Oke. Untuk membuatnya lebih mudah, ini kan ada unzipper PHP nih. Double klik aja. Nah setelah double klik, ini copy semua nih isinya nih. Ini copy kontennya di sini. Ctrl C. Oke, baru kita ke web kita tadi di sini. Kita buat satu file. Nama filenya ini ya, new file. Namanya unzipper ya. Oke. Unzipper.php ya. Enter. Create. Nah, di dalam create ini double klik di unzippernya. Oke. Nah, di sini kita paste yang tadi. Klik kanan, paste. Nah, ini oke. Baru kita save and close. Save. Oke. Nah, untuk menjalankan unzipper ini ya. Oke. Ini kayaknya belum nih. Belum, kosong ya. Ini yang dampak dari kita apa tadi ya? Dampak dari ketika kita melakukan tadi pertama mencoba untuk mengekstraknya. Kita delete aja, klik kanan, delete ya. Yang bukan yang zipnya ya. Ini file yang kita kan tadi kita ekstrak error kan. Nah, kita delete dulu. Oke.
Nah, kemudian yang untuk menjalankan unzippernya ini ya, kita bisa masuk ke web list kita tadi di sini. Nah, ini kita klik ini CABBW. Nah, ini oke. Setelah kita klik ini, oke, kita tambah satu slash unzipper ini .php, enter. Nah, itu muncul ya. Nah, dia langsung otomatis ya di sini yang kita udah zipkan tadi. Klik sekali unzip arsip sekali aja ya. Oke, kita menunggu. Lagi proses unzip dia di foldernya. Nah, status file unzippen successfully. Oke. Inilah kelemahannya kalau kita menggunakan gratis ya. Kalau di beberapa yang kalau berbayar itu ya unzipnya itu berfungsi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke file kita tadi ini sukses ya. Kita perhatikan di sini, ini belum muncul kelihatan ya. Kita refresh aja. Kita refreshnya pakai ini aja, reload ya. Oke, kita klik dalam public HTML. Nah, ini udah muncul ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini semua file kita yang sebenarnya hostingnya ini nggak lama ya. Karena ini aja kita apa namanya? Ini kita pindahkan. Kita pindahkan ke nih. Ke sini. Balik sejajar dengan public HTML ini. Nah, ini pindahkan dia keluar. Caranya gimana? Klik ini. Ada di sini move. Oke, change di sini. Klik change, kemudian kita pilih CABBW. Nah, ini setelah kita pilih CABBW, select this. Nah, ini baru move. Nah, harusnya sudah di public HTML sudah nggak ada ya, harusnya. Nih, udah nggak ada ya, tinggal yang zip. Ya, yang zip nanti kita buang, ini juga kita buang. Unzippernya buang aja dulu deh ya. Delete, nggak, karena kita nggak perlu. Tapi kalau Anda mau simpan silahkan aja ya, delete. Nah, ini pun nanti kita buang. Oke, ABW zipnya. Kenapa? Karena sudah kita ekstrak. Oke, nanti kita delete aja dulu deh. Ya, delete. Nah, berarti tinggal hati akses ya. Kita lihat di public HTML kosong. Kita klik yang di rootnya. Nah, ini di rootnya ini kita pindahkan, double klik ya. Kita pindahkan semua isi konten dari publik di sini. Ya, kontennya kita pindahkan semua. Ini kita centang ke sini semua. Caranya kita klik kanan, move. Oke, kita pilih change. Klik ABW. Nah, sampai ketemu public HTML. Klik public. Nah, di sini HTML kan. Klik. Baru select this. Oke, baru move. Nah, berarti dia udah pindah ke public HTML di sini. Nah, ini kan. Nah, folder yang ada di AABW tadi di sini, ini udah kosong. Kenapa? Karena udah kita pindahkan. Oke, karena dia kosong, kita bisa buang aja ini, ya. Kita delete. Oke. Nah, kenapa dipindahkan ke sini, Pak? Gitu ya. Kan kita pindahkan dia ke rootnya, root dasarnya, supaya nggak bisa diakses orang. Kenapa? Karena kalau kita taruh di public HTML, ini bisa diakses orang semua nanti, ya, bisa diakses orang. Kalau di ABW nggak, dia berada jadi itu di rootnya. Nah, berikutnya kalau kita jalankan, kita coba ya, apa yang terjadi. Nanti kita lihat, ini kita klik, double klik. Nah, ini belum bekerja, ya. Banyak hal yang harus bukan banyak hal, ada beberapa yang perlu kita sesuaikan ya. Pertama, ini tadi udah bisa kita tutup ya. Oke. Yang pertama kita rubah adalah di dalam indeks. Coba cari di public HTML, situ ada indeks ya. Nah, ini double klik atau klik kanan open ya, gini ya. Terserah, atau edit di sini. Oke. Nah, cari yang namanya FCPad. Nah, ini. Oke, kita nambah satu lagi. Ini kan aslinya app ya.
kita kan mundur satu, jadi mundur satu begini, kita tambahkan satu lagi, namanya apa tadi kita buat, A B W slash gitu. Oke, mundur dia sekali, save and close. Oke, coba kita refresh lagi di situs kita ini. Nah, ini composer detect your composer dependency request be happy tuh. Jadi memang agak susah juga ya. Sorry ya. Saya pikir sorry ya. Benar-benar saya nggak tahu tadi ini apakah dia di mana ya. Kita klik coba website ini, manage website ya. Coba kita cek be happy-nya dulu. Karena itu yang menyebabkan nggak jalan ini. Padahal udah selesai sebenarnya. Oke, sebentar ya. Manage website, kok nggak muncul ya. Nah, ini setelah kita klik manage website, kita bisa lihat di sini ya. Kayaknya sih ada di sini, harusnya ada di sini seri PHP-nya ya. Coba kita cek satu-satu ya. Website setting, general, ada nggak sini security, statistik, cron, redirect, lookup, backup, general. Nah, ini PHP versionnya ya, di general PHP version 7.2, kita cek bisa nggak 7. Ini pakai 8 aja nih, ada 8 aman ya. Ternyata di sini bagus ya, ada 8. Oke. Nah, sekarang coba kita running lagi yang tadi yang error, iklannya banyak sekali. Udahlah, tinggalin aja, refresh ini. Nah, ini not working masih ya. Nah, sekarang masalahnya apa? Tinggal kita sesuaikan di indeksnya, sudah ya, kita sesuaikan. Kemudian di AABW-nya sendiri ya, di sini kita cek env-nya. Env ini sebenarnya berhubungan dengan database ya, tapi mau saya coba dulu ganti base URL-nya ya. Kita base URL kita tadi kan di sini ya. Nah, ini ya, Ctrl C, mana tadi, sini ini, paste, save and close, refresh lagi. Di sini, refresh di sini. Masih belum ya. HTTP error 500. Oke, coba kita cek di ABW lagi, app config f app.php ya, double klik. Sini juga ada base URL-nya. Nah, ini kan, paste lagi. Nah, ini HTTPS-nya buang ya. Kenapa? Karena kita nggak menggunakan SSL ya, HTTP aja. Oke, save and close. Tapi default tadi dia kasih ya. Nah, ini kan nggak pakai itu. Oke, ya. Kemudian kembali lagi di indeks tadi juga, di ANP-nya juga harus disamakan ya. ANP di ABW, ANP di sini. Nah, ini nggak pakai S, karena kalau pakai S nggak bisa dia reload. S ini SSL ya, nanti kita lihat SSL itu apa ya. Oke, coba kita reload lagi, mudah-mudahan ada jalan ya. Belum jalan juga. Kita bisa hilangkan cookie-nya juga, di cookie-nya dulu di browser ya. Coba kita klik yang 3 ini di Chrome-nya, ada historis, ada klik historis lagi. Sini ada muncul clear browser ya, clear ini browsing data. Oke. Nah, ini kita buang ya, caching image ini. Ini headphone, ini clear semua. Kita cek lagi, ini masih ada nggak ya? Ini kita semua waktu aja ya, clear.
Kita coba kembali ke sini ya, ke domainnya tadi ini ya domain kita. Coba kita buat http. Oh ya, ini ada S-nya ya, delete. Kita ketik http HT aksesnya mungkin dia, karena kita clear cache ya tadi, langsung dia ini ya nge-logout semua ya, jadi kita harus login lagi ya. Coba kita sesuaikan lagi versi PHP-nya ya, jangan-jangan itu juga. Oke, kita lihat tadi ya di tools. Kita coba sesuaikan versi PHP-nya 7.4 deh. Baru kita coba jalankan lagi. Mudah-mudahan nggak internet ya. Ya. Jadi versinya 7.4 ya, baru berjalan. Ya, tapi alhamdulillah ya. Ini masih perlu kita konfigurasi ya. Transit 5. Ini kemarin passwordnya ya pasti error ya. Kenapa? Karena database-nya belum kita impor ya. Oke. Nah, perhatikan MySQL oke, nggak ada database-nya. Nah, sekarang kita buat database-nya. Kita kembali ke website kita tadi di sini ya, home. Kita pilih home, tools, ada di sini file manager, database. Nah, di sini ada new database. Kita buat nama database-nya di sini ya, biar nanti nggak salah ya. Database-nya namanya ini, username-nya. Username-nya kita buat Ctrl C ke sini. Ini passwordnya bisa kita show ya, di generate aja boleh ya, di create gitu. Oke. Atau random. Lihat lagi nih, berubah-ubah terus ya. Oke. Kalau udah pas rasanya baru di copy ya. Nah, ini copy aja, Ctrl C, di hide lagi. Oke. Password. Kenapa? Nanti ini yang kita pakai di ENP-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita create. Ini apa aja. Oke. Nah, ini kita database udah dibuat ya. Sekarang kita sesuaikan di env ya. Kita masuk ke si mana tadi, di file ini ya. Nah, ini kita buka di ABW. di situ ada env ya, ini environment. Oke, kita sesuaikan. Ini udah bisa. Ini kalau nanti sudah kita upload, udah di final, ini nanti tipe developmentnya rubah ya jadi production ya, biar errornya nggak ketahuan lagi. Oke. Kemudian ini hostname-nya localhost masih benar. Kalau Anda mau manage silahkan klik aja sini. Ini ada php-my-admin ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita lakukan perubahan INP tadi, maka butuh juga kita import database-nya kan. Nah, sekarang kita import dulu database localhost kita ya. Oke. Kita ke browser lagi di sini. Oke, kita buat di sini localhost /php-my-admin ya. Ini kan data kita kemarin ya. Kita tinggal klik ekspor. Oke, setelah itu go nih, kanan nih, go. Nah, datanya nih ABW SQL. Nah, sekarang ABW SQL ini kita upload ke file kita tadi. Ini ditutup aja. Nanti bingung kita karena dua-dua localhost kelihatan. Nah, ini klik yang ini, database-nya kan sudah ada. Oke. Setelah diklik baru kita impor.
database yang kita download tadi. Di mana filenya? Kita klik browse. Oke, kalau nggak salah bisa kalau download kan di sini ya, bintang.sql ya, SQL. Nah ini ya, ABW ya. Oke, kita open, baru kita go. Nih, mudah-mudahan berhasil ya. Alhamdulillah ya, datanya sudah berhasil di impor ya. Ya kita cek di sini. Nah ini datanya sudah berisi ya. Tadi kan masih kosong ya. Jadi tadi kita login ya nggak bisa. Nah ini ya, coba kita cek usernya. Ada 2 kemarin ya, saya dan satu lagi Bu Vera. Nah, ini oke. Oke demikian ya. Kemudian berikutnya kita kembali lagi ke iningan kita, disesuaikan defaultnya ya. Kita cek di mana di sini ya. Ini adalah database name-nya, Ctrl C. Oke. Dipindahkan di sini ya. Ini dan paste. Oke. Kemudian ini adalah DB usernya. Ini nama usernya, Ctrl C lagi, pindahkan lagi di sini. Kemudian yang ini adalah localhost-nya, udah bener, nggak ada masalah, sama ya. Passwordnya kita ini copy, Ctrl C, paste di sini. Nah udah cukup gitu, simpan, save and close. Udah berhasil ya. Coba kita jalankan, reload. Nah, udah berhasil ya. Ini ke reload jurnal umum. Nah jurnal umum nggak masuk tuh. Jurnal umum neraca lajur juga enggak. Ini ternyata tidak sempurna terupload semua ya. Coba kita cek transaksi jurnal. Udah kita kecilin. Oke. Kemudian transaksi penyesuaian juga sudah. Oke. Ini jurnal umum kok nggak ada ya. Control is not app kontrol umum, jurnal umum ini mungkin ya. Gak apa-apa ya, coba kita cek ini. Kemungkinan pada saat kita melakukan ekstrak ya, itu ya nggak sempurna gitu aja ya, intinya seperti itu. Oke, jadi nggak usah khawatir. Kita coba lagi di sini, kan di sini dia ya, di app itu, habis di app kita ada controllernya, cek jurnal umum. Ada nih. Berhasil. Coba save and close. Habis. Jadi ketika dia ketemu, ini coba dicetak, bisa nggak di posting? Ya bisa. Jadi sebenarnya ya mungkin itu ya, fasilitasnya nggak ini ya. Sejauh ini setahu saya itu, tapi nanti kalau ada yang, silahkan kasih komentar lah ya. Kode akun 1. Kalau yang di titik di level-level sederhana seperti ini dia mau. Tapi ketika udah masuk ke posting jurnal umum gitu. Nah, gak jalan dia. Controller or is method not found. Neraca saldo index dia nggak menemukan gitu loh. Padahal kalau kita lihat di localhost sendiri, ada kita pilih apa nih? Neraca saldo ya. Klik, jalan tuh. Oke, jadi itu dia ya. Yang pasti kita udah bisa menguploadnya ke internet ya. Masalah nanti ini, kita nanti coba hostingan yang berbayar deh ya, biar bagus ya. Nah ini saya sign out, ini saya cukupkan. Nanti kita lanjut dengan ini udah ini ya, sudah hosting ya. Oke, tinggal Anda register kalau mau ini. Nggak tahu muncul nggak nanti ya. Oke demikian ya. Ini nanti saya di sini posisi 7.4. Nanti kita coba lagi yang di lainnya. Ini situsnya di copy aja, Ctrl C gitu. Ini kita logout aja dari sini. Logoutnya di mana ya?
ini benar-benar saya nggak pernah pakai ya. Tapi karena harus gratis, takutnya kan anak-anak mahasiswa nggak punya uang belinya aja, karena cuma murah kok ya. Laut sini. Oke, setelah kita keluar semua dan dari browsernya ya, kita bisa kunjungi situs kita yang kita kopikan tadi ya, untuk mengecek sih ya, untuk mendeteksi apa kode aktif atau belum. Kita kontrol paste di sini dari situsnya ini ya, tinggal copy paste saja, enter ya, copy paste enter. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, sebenarnya ini karena setting di email kita cukup kuat ya, kita bisa rubah juga ya. Atau saya keluar dulu dari email saya ini deh ya, karena kan ini dipakai ya, bisa kita sebenarnya hilangkan proteksinya, tapi berbahaya ya. Lebih baik kita keluar dari email kita ini, sign out aja biar nggak terlalu ini, biar aman. Saya keluar dari sini, sign out. Oke, jadi nggak pakai ini ya. Ini kita paste di sini tadi, enter. Nah, di sini kita bisa setting Chrome-nya ya. Chrome-nya di setting. Nah, di situ ada namanya field privacy gini, baru pilih yang namanya security. Ini pilih no protection recommended misalnya. Ya, nah ini kalau kita buat seperti ini sebenarnya kalau kita Ctrl C lagi tekan udah jalan ya. Nah, tapi berbahaya di kita. Nah, ini udah jalan ya. Oke, jadi kalau amannya mau coba pakai ini aja. Pakai Internet Explorer, Ctrl plus di sini, nggak perlu setting, dia jalan seperti ini. Oke, demikian ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.